Apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon adalah senyawa organik, senyawa yang berasal dari makhluk hidup, yang hanya mengandung unsur karbon dan hidrogen. Nah, senyawa hidrokarbon itu terbagi menjadi macam-macam. Berdasarkan ikatan antara atom karbon, hidrokarbon terbagi menjadi dua, hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh merupakan senyawa hidrokarbon yang semua ikatan antar atom karbonnya merupakan ikatan tunggal. Nah, contohnya seperti di gambar di bawahnya. Semua ikatan karbonnya ini tunggal, sehingga disebut sebagai hidrokarbon jenuh. Contohnya adalah golongan dari senyawa-senyawa alkana dan sikloalkana, yang termasuk hidrokarbon jenuh. Kemudian hidrokarbon yang kedua, hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon tak jenuh itu senyawa hidrokarbon yang di dalam strukturnya atom karbonnya itu ada yang berikatan rangkap, bisa rangkap 2 atau rangkap 3. Salah satu atom karbonnya ada yang berikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, kalau ikatannya rangkap 2 atau rangkap 3, hidrokarbonnya termasuk hidrokarbon tak jenuh. Contohnya nanti golongan dari senyawa alkena, alkuna, atau alkadiena. Ini senyawa-senyawa yang termasuk hidrokarbon tak jenuh. Kemudian berdasarkan bentuk rantai karbonnya, hidrokarbon terbagi menjadi 3 macam. Ada hidrokarbon alifatik, yaitu rantai karbonnya terbuka, memanjang atau terbuka. Contohnya adalah golongan senyawa alkana, alkena, alkuna. Ini termasuk hidrokarbon alifatik. Kemudian hidrokarbon yang kedua adalah alisiklik. Rantainya itu tidak memanjang atau terbuka, tapi tertutup, melingkar. Contohnya golongan senyawa sikloalkana. Yang ketiga, hidrokarbon aromatik. Nah, rantainya itu selain menutup atau melingkar, dia memiliki ikatan rangkap yang terkonjugasi di dalamnya. Salah satu contoh senyawa hidrokarbon aromatik adalah benzena. Nah, di gambar yang bawah ini, yang paling kiri merupakan hidrokarbon alifatik karena ikatan karbonnya itu memanjang. Ada ujung kiri dan ujung kanannya. Sementara gambar yang kedua merupakan contoh senyawa hidrokarbon alisiklik. Rantainya tertutup, ikatan karbonnya tertutup. Sementara contoh hidrokarbon yang ketiga adalah hidrokarbon aromatik, yaitu senyawa benzena. Di sini ikatan rangkapnya tertutup, ikatan karbonnya tertutup, dan memiliki ikatan rangkap 2 yang terkonjugasi. Maksudnya terkonjugasi seperti apa? Ikatan rangkapnya itu berselang-seling. Nah, ini gambar lain dari struktur benzena. Bisa digambarkan seperti ini. Nah, sifat-sifat fisik hidrokarbon seperti apa? Mulai dari titik leleh dan titik didih. Semakin banyak jumlah atom karbon atau semakin besar MR dari hidrokarbon, titik leleh dan titik didihnya semakin besar. Jika suatu hidrokarbon memiliki jumlah karbon yang sama atau MR-nya sama tapi strukturnya berbeda, contohnya seperti ini. Saya punya 2 senyawa hidrokarbon ini. Yang satu lurus, yang satu punya 1 cabang, seperti ini. Nah, ini sama-sama 4 karbon. Tapi keduanya memiliki struktur yang berbeda. Nah, karena strukturnya berbeda, titik leleh dan titik didih keduanya juga berbeda. Nah, semakin sedikit jumlah cabang, maka semakin besar titik leleh dan titik didihnya. Sehingga dari 2 struktur ini, yang paling besar titik leleh dan titik didihnya adalah yang kiri, karena yang kiri tidak memiliki cabang. Kemudian sifat fisik yang kedua adalah massa jenis. Semakin besar jumlah MR atau jumlah karbon, suatu senyawa hidrokarbon, semakin besar massa jenisnya. Sifat fisik yang ketiga, volatilitas.
Volatilitas ini sebenarnya berbanding terbalik dengan titik didih. Semakin besar titik didihnya, volatilitasnya semakin rendah. Semakin rendah titik didihnya, volatilitasnya semakin rendah. Sehingga semakin banyak jumlah atom karbon atau MR suatu senyawa hidrokarbon, semakin rendah volatilitas hidrokarbon tersebut. Kemudian sifat fisik berikutnya, kepolaran. Semua senyawa hidrokarbon itu pasti bersifat nonpolar. Sehingga karena dia bersifat nonpolar, hanya dapat larut dalam pelarut nonpolar saja. Tidak bisa larut dalam air. Itu sifat fisik hidrokarbon.